Hari AIDS Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Desember tahun ini mengangkat tema kesetaraan. Yang disoroti adalah kesetaraan akses dan fasilitas layanan pengobatan, khususnya pada perempuan, anak-anak, dan orang termarginalkan. We called the world's attention to a painful reality. Currently, we are not on track to end AIDS by 2030. And the reason is inequality. Together with services for preventing and responding to sexual and gender-based violence and services for HIV. They must be designed to work for all women and girls in all their diversity. That way, we equalize for women and girls. Secondly, we must equalize for marginalized people. Discrimination against marginalized people is hurting the HIV response. We will not end AIDS unless we can end it for everyone. Asia Tenggara menyumbang 10% dari total beban HIV di seluruh dunia. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2020 terjadi kemajuan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Jumlah kasusnya turun 50% dari sekitar 53.000 kasus di 2010 menjadi 26,7.000 kasus di 2020. Namun angka itu masih jauh dari target tahun 2020 yang seharusnya turun hingga 14.000 kasus. Dunia sepakat untuk mengakhiri epidemi HIV pada tahun 2030. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia menghadapi tantangannya tersendiri. Dari target triple 95%, yakni 95% orang dengan HIV mengetahui status HIV-nya, 95% ODIF diobati, dan 95% yang diobati mengalami supresi virus, belum ada satupun yang berhasil dicapai. Data Kementerian Kesehatan RI per September 2022 menunjukkan baru 79% atau sekitar 417.000 ODIF hidup dan mengetahui statusnya. 41% atau sekitar 169.000 mendapat pengobatan, dan baru 16% atau sekitar 27.000 ODIF yang diobati mengalami supresi virus. Di mana letak permasalahannya? Stigma dan label pamali yang masih melekat di masyarakat Indonesia terhadap pendidikan seks usia dini dinilai menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pengendalian dan penularan HIV/AIDS. Berlari untuk membuktikan kepada teman-teman yang hidup dengan HIV dan kepada dunia bahwa ODA juga bisa. Demi Indonesia tanpa stigma dan diskriminasi. Pemeriksaan labnya masih belum bisa kita temukan virus, tapi orang ini sudah mampu menularkan virusnya pada orang lain. Nah, ini yang membahayakan dari penyakit ini. Orangnya tampak sehat, diperiksa secara lab masih negatif, tapi dia sudah mampu menularkan penyakitnya pada orang lain. Sehingga memang pengetahuan ini sangat penting. Yang saya sampaikan tadi bahwa sebaiknya kita memang melakukan menyebarkan informasi itu di tingkat keluarga, sehingga kita ingin menjadikan ibu ini center of excellence tadi. Jadi nanti dia akan menularkan pengetahuannya pada anak-anaknya sejak dini bahkan ya. Jadi pendidikan seks itu memang harus dimulai sejak dini. Bukan sejak setelah seseorang memasuki usia balik atau sudah dewasa. Enggak. Tantangan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia cukup besar, terutama pada kelompok perempuan, anak, dan remaja. Setiap tahunnya masih saja ditemukan kasus anak dengan HIV. Dalam kurun waktu 2010 hingga September 2022, ada sekitar 12,5 ribu anak usia 14 tahun ke bawah berstatus HIV positif. Baru sekitar 7.800 anak yang mendapat pengobatan. HIV pada anak kebanyakan akibat penularan virus dari ibunya saat kehamilan. Data per Januari hingga September 2022, jumlah anak dites HIV mencapai sekitar 46.000. Dari hasil tes ditemukan 739 positif HIV dan 499 diantaranya sudah menjalani terapi antiretroviral atau ART. Imran Pambudi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengatakan ketidaksetaraan di dalam layanan HIV khususnya yang dirasakan pada perempuan, anak, dan remaja dipicu oleh adanya stigma dan diskriminasi. Dan ibu bilang positif ini, beberapa kasus itu juga
mereka tidak berani mengungkapkan kepada keluarga contohnya bahwa dia positif. Karena pasti kalau positif, pertama yang akan ditanyakan oleh keluarga atau masyarakat adalah, kamu kenanya dari mana, gitu kan? Dan ini suatu hal yang sangat berat untuk bisa dijawab oleh si ibu tadi. Sehingga beberapa kasus juga akhirnya menimbulkan pertengkaran di dalam keluarga, dan ujungnya si ibu dan bayi ini juga ada beberapa yang tidak bisa untuk mengakses obat. Data dari Subdit Gizi dan KIA selama 2019 hingga 2021, dari sekitar 5 juta kehamilan per tahun, baru sekitar 2,5 juta yang dites HIV. Dari hasil tes tersebut ditemukan sekitar 6.000 ibu hamil yang positif HIV. Namun, baru sepertiganya atau sekitar 1.000 ibu hamil yang mendapat pengobatan. Selain terus mendorong sosialisasi mengenai HIV/AIDS, Kementerian Kesehatan tengah mengupayakan akses ke rumah sakit swasta untuk memperluas layanan testing dan pengobatan HIV/AIDS untuk ibu dan anak. Mengakhiri epidemi HIV/AIDS pada 2030 bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, namun menjadi tanggung jawab kita bersama.